Halo teman-teman, ada kisah tentang misteri pembunuhan 3 dokter ahli bedah saraf dengan cara mengenaskan. Kisah ini difilmkan dengan judul Dr. 56 yang dirilis pada tahun 2022. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Pada awal film diperlihatkan seorang misterius yang membawa becak barang. Lalu dia berhenti di sebuah areal perumahan dan meletakkan bungkusan seperti mayat yang terbungkus karung di depan rumah nomor 56. Kemudian, scene berganti pada pria yang bernama Arjun yang sedang menonton pertunjukan teater di televisi. Tak lama kemudian, timer miliknya berbunyi yang menunjukkan detikan sudah menunjukkan menit 53 lebih. Arjun lalu terlihat mencari sesuatu, dan ternyata dia mencari sebuah obat yang berada di lantai 1. Arjun pun lantas menuju lantai 1 dan timer pun terus berjalan. Dengan sempoyongan, Arjun menghampiri obat itu, namun naas obat itu malah jatuh ke lantai dan obatnya berceceran di lantai. Beruntungnya, Arjun sempat meminum satu obat yang ada di lantai sebelum timer mencapai menit ke-56. Setelah mengkonsumsi obat, Arjun kembali segar. Tapi saat dia di toilet, Arjun terlihat frustasi dengan kondisinya karena dia mengidap penyakit berbahaya dan diharuskan mengkonsumsi obat setiap 56 menit sekali. Maka dari itu, dia selalu bawa timer dan membawa obat kemanapun dia pergi. Karena jika dia satu kali saja tidak minum obat itu atau bahkan terlambat, maka nyawanya yang akan melayang. Oleh sebab itu, bagi Arjun, obat itu sangat penting. Bahkan dia juga rela bertarung dengan preman yang menjamret tasnya yang berisi obat tersebut. Selanjutnya, kita dibawa ke sebuah TKP penemuan mayat seorang perempuan. Polisi kemudian melakukan olah TKP di tempat itu yang dipimpin oleh Kasat Reskrim yang bernama Pria. Setelah mengumpulkan berbagai alat bukti yang ada di TKP, anak buah Pria mengatakan seluruh tubuh mayat itu mengalami luka bakar. Dan berdasarkan penyelidikan awal, mayat itu diketahui bernama Nandini, seorang dokter spesialis saraf yang bertugas di salah satu rumah sakit di India. Pria dan anak buahnya lantas melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Di sisi lain, anak buahnya ada yang melapor jika ada kasus lain, yakni pembunuhan terhadap seorang ilmuwan yang bernama Ramachandran. Namun Pria lebih mengutamakan untuk mengungkap kasus kematian Dr. Nandini terlebih dahulu. Di kantor polisi, Pria memeriksa handphone milik Nandini dan menemukan beberapa panggilan terakhir yang diterima oleh Nandini, yakni dari Dr. Kosik yang tak lain adalah pacar dari Dr. Nandini. Jadi pada malam sebelum kejadian, Dr. Nandini diantar oleh Dr. Kosik sebelum mereka bertugas. Namun entah ada masalah apa, mereka berdua terlibat emosi. Hingga Dr. Nandini meninggalkan Dr. Kosik begitu saja lalu masuk rumah. Nandini, Goodbye. Begitu masuk rumah, Dr. Nandini ternyata tidak bisa menyalakan lampu. Dan tak lama kemudian, Dr. Nandini dikejutkan ada seekor anjing yang langsung membuatnya terjatuh. Saat Dr. Nandini terjatuh, datang seorang laki-laki misterius yang membawa kunci roda dan langsung memukulnya pada kepala Dr. Nandini hingga pingsan. Setelah itu, laki-laki tersebut membawa Dr. Nandini dengan becak barang. Dr. Nandini lantas dibaringkan di sebuah ranjang pasien dengan kondisi terikat, dan laki-laki itu bersiap menyuntikkan suatu cairan kepada Dr. Nandini. Di lain pihak, Pria memeriksa Dr. Kosik karena dialah yang terakhir melakukan panggilan kepada Dr. Nandini. Pria lalu melakukan pemeriksaan kepada Dr. Kosik. Pria menanyakan apakah Dr. Kosik tahu tentang kematian Nandini.
Namun Kaushik mengatakan dia tidak tahu meski dia yang mengantar Nandini pulang ke rumahnya. Kaushik juga menceritakan mengenai hubungan mereka yang merupakan sepasang kekasih. Kaushik dan Nandini saling jatuh hati saat mereka bertugas di rumah sakit yang sama. Mereka juga berencana menikah. Sementara itu, anak buah Priya sempat mencurigai Kaushiklah pelaku pembunuhan tersebut. Namun Priya tidak yakin karena Priya tahu Kaushik sangat sedih dengan kematian Dr. Nandini. Selain itu, tidak adanya bukti kuat yang mengarah jika Kaushik adalah pelaku pembunuhan terhadap Nandini. Selanjutnya, Priya dan anak buahnya menganalisis CCTV yang ada di lokasi kejadian mulai dari rumah sakit hingga sekitar TKP. Priya dan timnya juga kembali mendatangi TKP untuk mencari bukti petunjuk tambahan untuk mengungkap kasus tersebut. Sementara itu, pada malam sebelumnya, Arjun pergi menemui Dr. Chandru. Namun, saat Arjun akan konsultasi, Dr. Chandru mendadak panik ketika melihat rekam medis milik Arjun. Dia juga segera pergi dan berusaha menelpon seseorang. Dr. Chandru lantas pulang, namun begitu sampai rumah, Dr. Chandru mendapati anak dan istrinya telah pingsan. Setelah itu, Dr. Chandru didatangi oleh orang misterius yang langsung menyerang menggunakan kunci roda. Pria yang ada di TKP mendapat telepon dari anak buahnya yang mengabarkan ada penemuan mayat yang tak lain adalah mayat Dr. Chandru. Setelah itu, Pria dan anak buahnya melakukan penyidikan terhadap dua kasus tersebut. Dari berbagai alat bukti yang ditemukan, disimpulkan ada kesamaan barang bukti yang ditemukan di kedua TKP pembunuhan tersebut, antara lain adanya cairan kloroform yang diduga untuk membius korban, bulu anjing yang DNA-nya sama, dan luka di bagian wajah kedua korban akibat hantaman kunci roda, serta kedua korban mengalami luka bakar di seluruh tubuh. Selain itu, ditemukan fakta jika mayat Dr. Chandru diletakkan di depan rumah Dr. Arafin. Perlu diketahui, baik Dr. Nandini, Dr. Chandru, dan Dr. Arafin merupakan dokter spesialis saraf yang bekerja di sebuah rumah sakit. Sebagai penyidik, Pria memiliki feeling jika Dr. Arafin akan menjadi korban selanjutnya. Pria selanjutnya melakukan kembali pemeriksaan terhadap CCTV untuk mengungkap siapa pelakunya. Setiap melakukan pemeriksaan, ada satu orang yang patut diduga menjadi pelaku pembunuhan, yakni Arjun. Pria kemudian menemui Dr. Arafin untuk memberitahu jika kemungkinan dia akan menjadi target pembunuhan. Di sisi lain, Arjun ternyata sudah membuat janji dengan Dr. Arafin untuk berobat. Begitu mendengar informasi itu, pria lantas melakukan penyergapan terhadap Arjun yang hendak berobat kepada Dr. Arafin. Sementara itu, Dr. Arafin merasa sudah aman setelah Arjun ditangkap. Namun, mobil Dr. Arafin malah dilempari kunci roda oleh orang misterius yang muncul di awal film setelah polisi membawa Arjun. Selanjutnya, di kantor polisi, Arjun menjalani pemeriksaan terkait dugaan pembunuhan. Polisi menduga jika Arjun telah merencanakan pembunuhan itu secara matang dan sistematis sehingga menyulitkan polisi untuk mengungkapnya. Namun dengan santai, Arjun mengatakan jika dia tidak tahu menahu tentang pembunuhan yang terjadi. Arjun mengatakan jika dirinya adalah pasien dari ketiga dokter tersebut. Lalu pria selaku penyidik menanyakan siapa Arjun sebenarnya, karena beberapa jawaban Arjun dirasa ada yang aneh. Kemudian Arjun mengatakan jika dirinya adalah seorang pemain teater yang cukup terkenal. Namun karena padatnya jadwal manggung, membuat dia tidak terlalu memperhatikan kondisi badannya. Sehingga pada suatu ketika Arjun tumbang di saat tampil di panggung. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, diketahui jika detak jantung Arjun hanya 30-40 per menit. Padahal detak jantung untuk orang normal adalah 70-100 per menit.
Oleh karena itu, Arjun didiagnosa menderita penyakit langka dan kondisi Arjun dipastikan melemah. Namun ada salah seorang dokter yang bernama Dr. Aswat yang menyelamatkan hidup Arjun. Dr. Aswat memberikan obat kepada Arjun untuk menaikkan detak jantung dan mengatur peredaran darah. Arjun harus rutin meminum obat itu 56 menit sekali. Dr. Aswat mengatakan jika Arjun ingin sembuh secara permanen, maka Arjun harus berobat pada Dr. Syaraf, dan yang direkomendasikan adalah Dr. Nandini, Dr. Chandru, dan Dr. Arafin. Namun, saat Arjun ingin berobat kepada Dr. Nandini, dia malah pergi dengan seorang lelaki. Kemudian, ketika dia ingin berobat ke Dr. Chandru, dokter itu juga pergi setelah melihat rekam medis dirinya. Lalu, saat dia akan berobat ke Dr. Arafin, pria dan anak buahnya malah menangkap dirinya. Mereka pun melanjutkan beberapa obrolan dan Arjun juga memberikan kartu nama Dr. Aswat sebelum anak buah pria mengatakan jika Arjun bukanlah pelakunya. Anak buah pria mencoba mengungkap dengan teknologi AI untuk mengungkap siapa pelakunya. Dan yang muncul wajahnya bukanlah wajah Arjun, sehingga pria melepaskan Arjun. Namun demikian, pria baru sadar jika timer milik Arjun masih ada padanya. Dan setelah diteliti, ternyata timer itu sama dengan milik pelaku. Hal itu diperkuat dengan keterangan anak buah pria yang mengatakan jika இந்த ஃபுட்டேஜ் பாருங்க. அந்த மிரர்ல ஒரு ஆளோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியுது. Mendengar itu, pria merasa ditipu dan segera menemui Dr. Aswat untuk mengetahui lebih detail siapa Arjun sebenarnya. Saat pria menunggu, datang seorang laki-laki yang menyatakan bahwa dirinya adalah Dr. Aswat. Pria kemudian menanyakan beberapa hal, dan dengan senang hati, Dr. Aswat menjawab pertanyaan dari pria. Bahkan, Dr. Aswat mengajak ke kampung halaman Arjun. Di tengah perjalanan, Dr. Aswat mengatakan pada pria jika kasus yang dia tangani bukan hanya murni pembunuhan 3 orang dokter saja. Namun, kasus itu harus ditarik ke beberapa bulan sebelumnya. Dan kematian ketiga dokter itu ada kaitannya dengan kematian ilmuwan yang bernama Ramachandran. Jadi, ketiga dokter itu merupakan anak buah dari ilmuwan Ramachandran yang terlibat dalam konspirasi dalam hal penyakit dan juga kesehatan. Lalu, di tengah obrolan mereka, pria ditelepon oleh anak buahnya yang mengatakan jika Dr. Arafin ditemukan tewas. Anehnya, Dr. Aswat seperti telah mengetahui hal itu. Kemudian, obrolan mereka berlanjut mengenai konspirasi mengenai penelitian, di mana obat atau alat-alat medis diuji cobakan pada hewan sebagai objek eksperimen. Namun, oleh beberapa kelompok, eksperimen tersebut diuji cobakan ke manusia seperti yang dilakukan oleh Nazi dan beberapa ilmuwan di dunia termasuk terjadi di India. Mereka memanfaatkan para budak untuk dijadikan sebagai objek eksperimen yang dapat dikatakan tidak manusiawi. Selain itu, mereka juga memanfaatkan orang miskin dan juga buta huruf untuk dijadikan sebagai objek penelitian dengan menipu orang-orang seperti berkedok pelayanan sosial kesehatan, diiming-imingi uang, dan lain sebagainya. Dr. Aswat juga menunjukkan foto dan video para korban eksperimen pada pria, serta grafik kematian ratusan orang di India setiap tahunnya yang tidak diketahui secara pasti apa penyebabnya. இந்த கிராஃபை பாருங்க. கூல் சம்பந்தம் இருக்கு மிஸ் பிரியா. அதுவும் நம்ம இந்தியாவுல தான். இது Sesampainya di sana, Dr. Aswat mengajak pria keliling desa untuk mencari rumah Arjun. Dr. Aswat juga menunjukkan bekas camp eksperimen yang dilakukan oleh Ramachandran dan ketiga dokter syaraf tadi, yang berkedok pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di desa Arjun. Namun naasnya, semua penelitian atau eksperimen tersebut gagal sehingga banyak warga desa yang mati. Dr. Nandini menyuntikkan cairan pada infus pasien dengan tujuan menguji obat. Namun hal itu selalu gagal dan pasiennya mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Dan ketika giliran Arjun yang akan menjadi bahan eksperimen, tiba-tiba Nandini mendapat telepon dari bos mereka yang memerintahkan segera memusnahkan tempat itu. Karena pihak pemerintah telah tahu operasi ilegal mereka dan segera melakukan penggerebekan. Tapi untungnya Arjun berhasil selamat serta masih sempat mengambil foto keempat pelaku dan sampel obat mereka. அர்ஜுன் தீக்காயத்தோட தூக்கி வீசப்பட்டு பக்கத்துல இருக்கிற குளத்துல
Tak terasa perjalanan mereka sampai di sebuah rumah. Di sana pria mendapati pelaku pembunuhan yang dulu diidentifikasi oleh AI. Dr. Aswad bilang jika itu adalah ayah Arjun. Tak lama kemudian datang sebuah mobil yang ternyata membawa Arjun yang sudah tidak bernyawa. Warga desa pun berbondong-bondong melihat Arjun. Dan di tengah keramaian itu, anak buah pria menelpon jika Dr. Aswad telah tewas. Kemungkinan saat pria masih di poli Dr. Aswad, sehingga yang bersama pria bukanlah Dr. Aswad. Lalu pria juga sempat melihat tiket pesawat dengan nama George Sebastian. Kemudian setelah proses kremasi Arjun selesai, pria lantas memanggil Dr. Aswad dengan sebutan George. Tanpa diduga, George juga telah menodong pria dengan pistol. George pun menceritakan kejadian sebenarnya. Jadi, setelah Dr. Chandru bertemu Arjun, dia langsung panik dan segera menghubungi George. Namun, nomornya tidak tersambung. Lalu saat pria memberitahu jika Dr. Arafin menjadi target pembunuhan, dia berhasil menghubungi George. Dr. Arafin meminta pada George untuk mengikuti pria. Oleh karena itu, George segera terbang ke India dan mulai mengikuti pria. George lantas menemui Dr. Aswad untuk mencari tahu tentang Arjun. Setelah tahu jika penyakit yang diderita oleh Arjun akibat dari eksperimen yang gagal, George lantas membunuh Dr. Aswad dan mengaku sebagai Dr. Aswad pada pria. George juga mengungkap identitasnya jika dia adalah seorang ilmuwan hebat, namun dia tidak dihargai dan diperlakukan tidak adil di negaranya, padahal dia warga negara India. Oleh sebab itu, George memilih menetap di luar negeri, karena di luar negeri dia jauh lebih dihargai dan diapresiasi. George juga mengatakan jika apa yang dia dan jaringannya lakukan adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia meski harus mengorbankan manusia. Dia memiliki misi menciptakan obat untuk membantu manusia serta memiliki misi membangun kerajaan farmasi. Lalu ketika George akan menembak pria, tiba-tiba anjing milik Arjun menyerangnya dan kesempatan itu diambil oleh pria untuk menembak George terlebih dahulu. Kemudian ayah Arjun diperiksa di kantor polisi. Dia menceritakan kondisi anaknya yang sangat memprihatinkan, di mana dia harus minum obat setiap 56 menit sekali. Dan dia juga sangat sedih saat Arjun yang dulunya lembut berubah menjadi bengis serta membunuh ketiga orang dokter saraf sekaligus. Arjun menyiksa ketiga dokter itu dengan cara menyuntikkan cairan yang sama dengan cairan yang disuntikan pada Arjun dan objek penelitian lainnya. Kemudian, ayah Arjun juga berterima kasih pada Dr. Aswad yang telah ikhlas membantu Arjun selama ini. Seperti itulah kisah tentang misteri pembunuhan 3 dokter ahli bedah syaraf dengan cara mengenaskan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.